Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali malam ini kita bisa berkumpul kembali. Kita mau siapkan hati kita mau masuk hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Mari kita siapkan hati kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Engkau kumpulkan kami kembali anak-anak-Mu, untuk kami boleh bersatu hati, memuji dan menyembah-Mu, menaikkan korban syukur kami untuk menyenangkan hati-Mu. Kami rindu Bapa, untuk menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami malam hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang bertahta di atas puji-pujian kami, karena Engkau bagian yang paling indah di dalam kehidupan kami. Kami sudah mengalami, kami sudah mencari di dalam dunia ini bagian yang terindah, dan kami menemukannya hanya di dalam Engkau. Mari kita nyatakan dengan penuh kerinduan bahwa Dialah bagian yang terindah di dalam hidup kita. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku. Tanpa Kau di sana, penuhi hati ini. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Benar Tuhan, kami sudah mencari, kami sudah mengalami apa yang disebut bahagia di dunia ini, tetapi tidak ada yang sanggup memenuhi hati kami selain kebahagiaan bersama-Mu Tuhan. Engkau bagian yang paling indah yang hilang di dalam kehidupan kami.
ketika kami sibuk mencari di dalam dunia ini. Kami sibuk mencari cinta, kami sibuk mencari harta, kami sibuk mencari bahagia. Tetapi kami tidak pernah dipuaskan selama kami tidak menemukan Engkau. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang boleh selalu datang menyapa kami, membawa kami pulang kepada hati-Mu. Mari kita nyatakan sekali lagi, pernah ku merasa. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku. Tanpa Kau di sana, penuhi hati ini. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Hingga satu masa, hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Benar Tuhan, Engkau bagian yang paling indah di dalam kehidupan kami. Bawa kami masuk lebih dalam lagi. Kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kami rindu Tuhan menyembah-Mu, Allah yang paling indah di dalam kehidupan kami. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis
di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari katakan sekali lagi, Engkau yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Benar Tuhan, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Benar Tuhan, Engkaulah Yesus satu-satunya Tuhan dan Raja di dalam hidup kami. Tidak ada yang lebih indah daripada Engkau Tuhan, tidak ada yang lebih manis daripada Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi. Bawa kami Tuhan berjalan bersama-Mu. Pimpin setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah kami berjalan di dalam Roh-Mu Tuhan. Biarlah kami mengalami kuasa dan kemuliaan-Mu. Mari kita nyatakan, bila Engkau tak besertaku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan
berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Benar Tuhan, kami tidak mau berjalan tanpa Roh-Mu. Kami tidak ingin terpisah daripada-Mu. Tuntun kami setiap waktu. Juga di saat ini Tuhan, kami rindu untuk masuk lebih dalam lagi. Bawa kami Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu saat ini. Kami rindu mengalami hadirat-Mu. Kami rindu menyembah-Mu. Bawa kami untuk masuk menyembah-Mu Tuhan. Mari kita masuk ke ruang yang maha kudus. Mari kita mau memberikan penyembahan yang paling indah untuk Dia. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Kami rindu Tuhan, bawa hati kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami rindu dipenuhi oleh Roh-Mu saat ini. Biarlah Engkau layakkan kami semua anak-anak-Mu pada malam hari ini. Engkau yang melihat hati setiap kami Tuhan.
Kami yang datang dengan segala kelemahan, kelalaian dan dosa-dosa kami, biarlah Engkau layakkan kami untuk datang memuji dan menyembah-Mu. Layakkan kami dengan darah suci Putra-Mu yang telah tercurah untuk menebus dosa-dosa kami. Mari kita datang dengan penuh keberanian. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah-Mu, mari angkat tangan kita sembah Dia. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu,
Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Allah yang kudus. Engkau hadir menjamah setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Ketika Engkau hadir Tuhan, kami tahu sesuatu terjadi. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi Tuhan. Ketika Roh-Mu hadir Tuhan, kami percaya Engkau hadir beserta kuasa-Mu yang memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Karena ketika Engkau berfirman Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ketika Engkau berjanji Tuhan, kami percaya janji-Mu digenapi di dalam kehidupan kami. Mari kita nyatakan dengan penuh iman. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, amin Tuhan. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Kita yang percaya katakan, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan, Tuhan tak
bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Kami percaya Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Dan kami juga percaya ketika Engkau berfirman, janjimu adalah ya dan amin bagi kami yang percaya kepadamu. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk masuk lebih dalam lagi mengerti isi hatimu. Pakailah kami yang tidak ada artinya ini tanpa Engkau. Pakailah kami dengan sebebas-bebasnya. Paulus dan Vila Tuhan, urapi kami. Biarlah Roh-Mu yang bekerja di dalam setiap perkataan yang keluar dari mulut kami. Biarlah menjadi perkataan-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, suara saya jelas nggak? Jelas ya? Suara saya jelas ya? Karena suara saya sedikit hilang. Malam ini saya mau mengajak kita untuk membuka dari kitab Kejadian. Minggu lalu kita berakhir di Kejadian 2 ayat 7. Sekarang kita mau lanjutkan di ayat yang ke-8. Judulnya Manusia dan Taman Eden. Kejadian 2 ayat 8. Sudah ketemu? Kejadian 2 ayat 8. Bapak Ibu sudah ketemu ya? Kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa dulu. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada malam hari ini, ketika kami merenungkan firman-Mu, kami membutuhkan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi setiap di antara kami, menuntun dan membimbing kami untuk memahami firman-Mu, untuk memahami isi hati-Mu. Segala penghalang firman-Mu saat ini kami mau perintahkan, enyala di dalam nama Yesus. Enyala dari hadapan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyingkapkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang menyingkapkan misteri kerajaan surga bagi kami anak-anak-Mu. Biarlah Engkau yang menaruh perkataan di dalam mulut hamba-Mu ini yang tidak ada artinya ini. Biarlah segala yang kuucapkan sungguh berasal daripada-Mu. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin.
Bapak Ibu semuanya. Malam hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan poin-poin yang menjadi dasar dari iman kita. Kitab Kejadian, seperti yang minggu lalu pernah saya katakan, bukan hanya kitab Kejadian, tetapi seluruh Alkitab harus kita baca dengan iman. Kenapa? Karena ini adalah buku iman. Karena ini adalah buku cinta kasih Tuhan kepada Anda dan saya. Teristimewa di dalam kitab Kejadian ini, di dalam kisah penciptaan, dari awal mula sudah dikisahkan tentang betapa Allah mencintai kita. Betapa Allah ingin membagi hidupnya dengan kita. Betapa Allah memandang kita semua adalah kekasih-kekasih hatinya. Yang diilustrasikan dengan sangat indah dalam sebuah kisah di Taman Eden ini. Saya ingat kalau tidak salah 2 tahun yang lalu saya pernah membagikan kisah ini juga di dalam Komsel ketika 2 tahun yang lalu. Tetapi kita tetap bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Karena ketika saya sendiri membaca berulang-ulang, saya mendapatkan sesuatu yang baru. Karena firman Tuhan itu selalu baru dan tidak habis-habisnya. Kita bersama-sama melihat dari ayat yang ke-8. Judulnya adalah Manusia dan Taman Eden. Sesudah penciptaan manusia, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ada berapa manusia saat itu? 1, baru 1. 1 manusia yang sudah dibentuk itu, yang sudah dihembuskan nafas itu, kemudian ditempatkan di Taman Eden. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Ada berapa pohon? Banyak pohon. Banyak sekali pohon, berbagai-bagai pohon yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan ada di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Di antara sekian banyak pohon di Taman Eden itu, ada berapa pohon di tengah taman? Ada 2, ada sepasang pohon. Yang satu disebut sebagai pohon kehidupan, yang satu disebut sebagai pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kalau saya kasih ilustrasi begini, ada sepasang pohon. Yang satu kita sebut sebagai pohon kehidupan, yang satu kita sebut sebagai pohon kematian. Ilustrasi. Bukan berarti pohon kematian ini adalah sesuatu yang jahat yang Tuhan taruh di tengah taman itu. Bukan. Nanti saya akan jelaskan. Lalu kita lompat ke ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Menempatkannya untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tadi saya kasih ilustrasi. Di tengah taman ada
sepasang pohon. Yang satu saya ilustrasikan sebagai pohon kehidupan, yang satu saya ilustrasikan sebagai pohon kematian, supaya lebih gampang dipahami. Kenapa disebut sebagai pohon kematian? Karena seandainya manusia melanggar larangan pertama itu dan memakan buahnya, kata Tuhan, pastilah engkau mati. Ini adalah larangan pertama yang Tuhan berikan kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Apakah Tuhan begitu jahat sampai menaruh sebuah pohon kematian yang akan menyebabkan manusia mati? Tidak. Sekali lagi tidak. Kenapa? Karena ketika Tuhan menaruh pohon itu, Dia sudah memberikan peringatan di awal. Semua pohon boleh dimakan, termasuk pohon kehidupan juga boleh dimakan. Pohon kehidupan adalah pohon yang buahnya ketika dimakan akan membuat manusia hidup selama-lamanya. Karena dari awal manusia diciptakan untuk hidup selama-lamanya. Tetapi satu pohon ini tidak boleh kamu makan. Apa yang mau disampaikan di sini, Bapak Ibu? Di antara sekian banyak pohon, ada satu pohon. Di antara sekian banyak kebebasan yang Tuhan berikan kepada manusia, tetap ada satu pembatasnya. Ada batasnya. Kenapa? Karena manusia adalah ciptaan. Dia diberi kebebasan, tetapi di antara semua kebebasan itu, tetap dia harus tunduk kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta. Jadi, di antara semua kebebasan yang Tuhan berikan, kebebasan itu harus bertanggung jawab. Dan ada batasnya. Apa batasnya? Yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Jangan engkau makan. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ayat 18, Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. 19, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Kisah di Taman Eden ini adalah sungguh-sungguh kisah cinta antara Allah dan manusia. Narasi ini, ilustrasi ini digambarkan dengan begitu indah. Allah yang begitu mencintai manusia, ciptaannya ini. Allah seolah-olah ingin membahagiakan kekasihnya ini, manusia ciptaannya ini, kekasihnya ini. Allah membuat begitu banyak makhluk hidup dan kemudian membawanya itu ke hadapan sang kekasihnya ini. Supaya apa? Supaya sang kekasih ini tidak kesepian di Taman Eden ini. Dia membawa segala macam binatang, burung, dan sebagainya. Dan kemudian dia membawa ke hadapan sang kekasihnya itu. Supaya apa? Supaya sang kekasih tidak kesepian di Taman Eden ini. Ayat ke-20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak dan semua burung di udara. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan melihat begitu banyak seolah-olah mainan yang diberikan kepada kekasihnya ini, manusia. Tetapi sang kekasih lagi-lagi belum berbahagia secara sempurna. Kenapa?
karena tidak ada penolong yang sepadan dengan dia. Tidak ada teman yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah lagi-lagi ingin membuat kekasihnya ini bahagia. Dia meninakbobokan, menidurkan kekasihnya itu. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripada manusia itu. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lagi-lagi Allah menciptakan seorang manusia yang sepadan dengan manusia pertama itu, dan kemudian membawanya kepada manusia ini, kepada sang kekasihnya ini. Ayat ke-23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sekarang barulah manusia pertama ini menemukan seseorang yang sepadan dengan dia, yang setara dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kenapa mereka berdua tidak merasa malu? Karena kemuliaan Tuhan menutupi mereka. Mereka diciptakan dengan kemuliaan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan menutupi mereka. Mereka tidak mengenal dosa, sehingga mereka tidak merasa malu di hadapan Tuhan. Mereka hidup bebas di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan. Sekarang saya lanjutkan. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, demikian, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Sebelum manusia diciptakan, iblis sudah ada. Iblis adalah malaikat sebelumnya. Kemudian dia adalah malaikat yang terusir dari surga, dan sekarang dia terlempar ke bawah. Bapak Ibu masih bisa mendengar suara saya dengan baik? Oke. Iblis, dia ingin menyerang Allah, tetapi dia tidak sanggup. Karena dia tidak sanggup menyerang Allah, sekarang dia mau menyerang siapa? Dia mau menyerang manusia yang adalah kekasih Allah. Dia tidak sanggup menyerang Allah karena dia tidak punya kuasa itu. Sekarang dia ingin menghancurkan apa yang menjadi sesuatu yang paling dicintai oleh Allah. Apa itu? Manusia. Manusia adalah yang paling dicintai oleh Allah, kekasih Allah. Iblis mencoba untuk menyerang manusia, untuk melukai siapa? Melukai hati Allah. Iblis tampil dalam diri ular, binatang yang paling cerdik. Dan kemudian dia berkata kepada perempuan. Di Taman Eden ada dua manusia. Yang satu adalah manusia pertama, yang kedua adalah perempuan ini. Iblis dalam bentuk ular menghampiri perempuan dan berkata dengan kalimat yang sudah dia putar balikkan dari kenyataan. Kenapa? Karena iblis adalah pendusta. Dia berkata demikian, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Apa yang mau dia sampaikan? Iblis sedang memutarbalikkan fakta.
Karena Tuhan mengatakan semua pohon dalam taman ini boleh dimakan, tetapi iblis memutarbalikkan fakta. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Kata bukan di sini bermaksud apa? Iblis menghampiri perempuan itu untuk menebarkan keraguan-raguan. Perhatikan baik-baik di sini. Iblis sedang menebarkan keraguan-raguan. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Bapak Ibu, sekarang saya mau bertanya. Ketika Allah memberikan larangan pertama kepada manusia itu, dia memberikan larangan itu kepada manusia yang pertama atau kepada manusia yang kedua? Kepada manusia pertama. Saat larangan pertama itu diberikan, perempuan ini, manusia kedua ini, belum diciptakan. Betul? Bapak Ibu, suara saya masih terdengar? Suara saya nge-freeze gak? Putus ya? Oke, sebentar. Sebentar ya. Ya wifi. Ya. Sebentar ya, saya ganti jaringan dulu. Memo. Ya. Kia password ta? Kia password ta? Sekarang gimana? Sekarang sudah jelas? Jelas, Jelas Pak. ya? Ya. Doain ya. Sesuatu yang sangat penting, pasti ada gangguan. Oke? Jelas ya? Saya lanjutkan. Masih bisa ikutin saya? Oke. Ketika Tuhan memberikan perintah larangan pertama ini, perempuan ini belum diciptakan. Larangan pertama ini diberikan kepada manusia pertama. Sekarang, iblis tidak mendekati manusia pertama yang tahu tentang firman, tetapi dia mendekati perempuan ini yang kemungkinan belum mendengarkan firman ini. Belum mendengarkan firman ini. Ini ada sebuah misteri. Dia mendekati perempuan yang menurut dia belum mendengarkan firman Tuhan ini, larangan ini. Dengan cara apa? Memutarbalikkan fakta. Iblis datang
menebarkan keraguan-raguan, dan dia mulai mencobai perempuan ini. Dia ingin tahu apakah perempuan ini tahu tentang perintah ini, tahu tentang firman Tuhan ini atau tidak. Sekarang kita lihat jawaban dari perempuan ini. Ayat kedua, coba kita baca bersama-sama. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Pertanyaan saya, jawaban perempuan ini tepat atau tidak seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Sekarang kita lihat bersama-sama di bab 2 ayat yang ke-16 ini. Kita baca bersama-sama lagi. Ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pertanyaan saya, jawaban perempuan ini tepat tidak seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Tepat atau tidak? Sebelum saya melangkah lebih lanjut, jawabannya tepat atau tidak? Jawabannya adalah setengah tepat, setengah tidak. Perintah Tuhan adalah jangan kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu firman Tuhan. Jawaban perempuan ini adalah jangan kamu makan ataupun raba buah ini, nanti kamu mati. Bapak Ibu, ketika kita memahami firman Tuhan atau mendengar firman Tuhan tidak utuh, setengah-setengah, maka kita akan menjadi bulan-bulan iblis. Iblis akan menyerang kita. Perempuan ini tahu tentang firman ini, tetapi tidak lengkap. Jawaban dia, jangan kamu makan ataupun raba buah ini. Perempuan ini menambahkan sebuah kata kepada firman Tuhan ini. Dan jawabannya ini membuat dia jatuh ke dalam perangkap iblis. Sekarang kita lihat tindakan iblis. Ayat keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan ini. Sekarang dia tidak tampil, dia tidak mendekati perempuan ini dengan keraguan-raguan lagi, dengan menebarkan keraguan-raguan lagi. Dia tidak mencoba-coba lagi, tetapi dia tampil dengan sebuah keberanian. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iblis sekarang tampil dengan berani. Dia mengatakan kepada perempuan ini apa yang kebalikan dari yang Tuhan pesan. Dan iblis menebarkan keraguan ke dalam hati perempuan ini bahwa sesungguhnya Allah menyembunyikan sesuatu dari kalian. Allah mengizinkan kalian memakan semua buah ini, tetapi buah itu tidak ada artinya. Tetapi satu buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, sesungguhnya akan membuat mata kamu terbuka, dan kamu akan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi Allah menyembunyikan dari kamu. Iblis selalu mendekati kita dengan apa? Menebarkan sesuatu yang terbalik dari apa yang Tuhan pesankan kepada kita. Tuhan mencintai kita. Iblis mengatakan kepada kita, Tuhan tidak mencintai kamu. Kamu lahir sebagai anak yang ditolak.
Kamu lahir sebagai anak yang tidak diterima. Tidak ada yang mencintai kamu. Ini yang ditebarkan oleh iblis. Ayat ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Awal mula perempuan ini berkomunikasi dengan iblis. Kesalahan pertama terletak pada apa? Dia membuka celah dengan berkomunikasi dengan iblis. Dia mendengar suara kedua di Taman Eden. Seharusnya manusia di Taman Eden hanya boleh mendengarkan satu suara, yaitu suara Tuhan, firman Tuhan. Dia tidak boleh membuka celah dengan mendengarkan suara selain suara Tuhan. Sesudah mendengar satu suara yang lain selain suara Tuhan, perempuan ini mulai terpikat dan kemudian dia melihat. Perempuan ini melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Dia melihat, lalu dia mulai mencoba untuk merasa-rasakannya. Kelihatannya sedap. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Bapak Ibu, banyak di antara manusia jatuh ke tangan iblis karena apa? Karena iblis memberi pengertian. Ibu-ibu yang tidak mendapat kasih dari suaminya ketika keluar berhadapan dengan pria lain memberi pengertian. Suami saya tidak pernah memberikan perhatian dan tidak mau mengerti. Sekarang ada pria yang sangat perhatian dan memberi dan pengertian terhadap saya. Itu adalah iblis. Kemudian perempuan itu masih di ayat yang ke-6. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Sebelum dia makan, dia mengambil. Mengambil artinya apa? Dia meraba dulu buah itu. Ketika di awal dia mengatakan jangan raba dan makan buah itu, sekarang dia meraba buah itu dan dia merasa tidak mati. Ketika dia pegang buah itu sebelum dia makan, dia tidak mati. Berarti apa yang dikatakan oleh iblis ini, oleh ular ini benar. Ternyata saya pegang buah ini dan saya tidak mati. Berarti Tuhan berbohong. Sekarang ular iblis ini yang benar. Lalu dimakanlah buah itu. Dan selanjutnya diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Tadi ketika pembicaraan yang begitu seru dari awal sampai perempuan ini makan buah ini, kita mengira suaminya, yaitu manusia pertama, tidak ada di situ. Tetapi ternyata suaminya bersama-sama dengan dia. Sekali lagi, firman Tuhan disampaikan kepada manusia pertama, sang suami. Sang suami yang diberikan larangan pertama ini. Ketika ular berbicara dengan iblis, seharusnya sang suami harus mengkonfirmasi kepada istrinya ini bahwa apa yang dikatakan oleh iblis ini salah. Dan apa yang kamu jawab ini juga salah. Yang seharusnya adalah begini. Tetapi sang suaminya ini, yaitu manusia pertama, tidak memberikan sebuah penolakan apapun. Malah sekarang suaminya pun memakannya. Kenapa dosa pertama disebut sebagai dosa Adam? Karena Adam yang mendengar firman ini dari Tuhan. Ketika perempuan ini memakan buah itu, tidak terjadi apa-apa. Tetapi ketika suaminya, manusia pertama, memakan buah itu, ayat ke-7, kita lihat sama-sama. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Ketika perempuan itu memakannya, belum terjadi apa-apa. Karena perempuan
bukanlah pihak yang menerima larangan itu. Tetapi manusia pertama suaminya yang menerima larangan itu. Begitu manusia pertama memakannya, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Sekarang kenapa mata mereka terbuka dan mereka tahu karena mereka telanjang? Karena begitu seketika itu juga larangan pertama itu dilanggar, kemuliaan Allah diambil dari manusia. Kemuliaan Allah yang menaungi manusia, yang membuat mereka telanjang dan tetapi tetap terbuka, tidak merasa malu di hadapan Allah karena tanpa dosa. Sekarang kemuliaan itu ditarik dari Allah, ditarik dari manusia oleh Allah, dan mata mereka terbuka bukan sesuatu yang positif, terbuka karena dosa, dan sekarang mereka melihat bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mereka mengambil daun dan membuat alat untuk menutup kelamin mereka. Ayat ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kenapa mereka bersembunyi? Karena mereka telanjang. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau? Di manakah engkau?" Bapak Ibu, ketika saya merenungkan firman ini, ketika saya mencoba masuk ke dalam ilustrasi ini, kisah cinta antara Allah dan manusia, kisah cinta sepasang kekasih. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di antara kedua kekasih ini. Semua terbuka. Sang kekasih ini, yaitu Allah, tidak menyembunyikan apapun juga. Pohon yang boleh dimakan, dia katakan boleh dimakan. Pohon yang tidak boleh dimakan, dia katakan tidak boleh dimakan. Meskipun tidak boleh dimakan, tetapi dia katakan. Artinya apa? Tidak ada yang tersembunyi. Sekarang sang kekasih yang mungkin setiap hari datang ke Taman Eden untuk menjumpai kekasih hatinya ini, pada hari ini juga dia datang untuk ingin berjumpa dengan kekasihnya. Tetapi dia berjalan, dan dia tidak menemukan kekasih hatinya. Di manakah gerangan kekasih hatinya ini? Yaitu manusia dan istrinya ini. Di manakah mereka? Allah, sang kekasih ini, begitu berduka cita, dia tidak menemukan lagi kekasihnya. Kekasihnya sudah hilang di Taman Eden, entah bersembunyi di mana. Allah berteriak, "Di manakah engkau? Di manakah engkau?" Betapa pilu hati Allah. Sang kekasih sudah tidak ada lagi. Ayat ke-10, ia menjawab, yaitu manusia, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi," kata manusia itu.
Bapak Ibu, saya mau bertanya. Apakah manusia telanjang atau tidak saat itu? Dia sudah tidak telanjang. Kenapa dia sudah tidak telanjang? Karena dia sudah menyemat daun pohon ara dan membuat cawat, betul? Tetapi ketika Tuhan datang, dia tetap merasa bahwa dia telanjang. Artinya apa? Dosa menyebabkan kerusakan di dalam hati. Dosa. Ketika manusia berdosa, ada sesuatu yang rusak di dalam hati dia. Dia telanjang, dia sudah membuat daun cawat untuk memakaikan dirinya, tetapi dia tetap merasa bahwa dia telanjang. Itulah dosa. Selama Anda dan saya berdosa dan belum mengakui dosa kita dan selalu bersembunyi, maka dosa itu akan selalu mengintimidasi Anda dan saya. Sebab itu aku bersembunyi. Ayat 11, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Bapak Ibu, dosa merusak segala sesuatu dalam diri manusia ini. Coba kita lihat apa jawabannya. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Apa artinya? Manusia menyalahkan Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, kalau kau tidak tempatkan di sisiku, maka aku tidak makan. Kau tempatkan di sisiku, maka aku makan. Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Manusia berdosa tetapi dia menyalahkan Allah. Ayat 13. Saya akan mengakhiri di ayat ke-13 ini. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Perempuan melemparkan kesalahan kepada ular. Dosa mengakibatkan kerusakan demi kerusakan. Dosa mengakibatkan kerusakan spare part di dalam hati manusia. Manusia bersembunyi dan dia tidak bisa bersembunyi. Intimidasi dosa itu akan datang terus. Dan kemudian dia mulai melemparkan kesalahan kepada Tuhan dan melemparkan kesalahan itu kepada sesama. Itulah dosa, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya akan mengakhiri di ayat ke-13. Kalau Tuhan izinkan, minggu depan kita akan melanjutkannya. Kisah penciptaan ini nanti akan membuka misteri tentang kenapa Yesus harus mati di kayu salib. Kenapa Yesus harus datang menjadi manusia dan dia harus mati di kayu salib. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Suara saya jelas? Oke. Allah berduka saat kehilangan anaknya. Tadi Pak Paulus menggambarkan dari sisi dua pasang kekasih. Saya melihat ini gambaran dari seorang bapa kepada anaknya. Kisah jatuhnya manusia ke dalam dosa dalam Kejadian 3 adalah kisah menyedihkan dari hati bapa yang harus kehilangan anak-anaknya di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa.
Kejadian 3 ayat 8 sampai 9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Iblis tahu persis cara memisahkan kita dengan Bapa. Dia akan goda kita untuk jatuh ke dalam dosa, sehingga kita malu dan bersembunyi, bahkan lari dari Allah. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita tidak punya keberanian lagi untuk mendekat dan merasa tidak layak di hadapan Allah. Adam dan Hawa pun bersembunyi, tetapi coba perhatikan apa yang Bapa ungkapkan. Di manakah engkau? Bapa pasti tahu di mana Adam dan Hawa berada saat itu. Ia pasti tahu apa yang sudah terjadi. Di manakah engkau? Ini bukan pertanyaan Bapa karena tidak tahu mereka di mana, tetapi ungkapan seorang bapa yang kehilangan anaknya. Rohnya berduka ketika Adam dan Hawa dipisahkan darinya. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, ada bagian yang terampas dari persekutuan dengan rohnya. Di manakah engkau? Adalah ungkapan kesedihan bapa yang kehilangan anak-anaknya. Saat kita jatuh ke dalam dosa, saat pikiran kita lebih mendengarkan bisikan iblis, saat kita mulai lari dari panggilan Tuhan, Allah juga bertanya, "Anakku, di mana engkau? Mengapa engkau bersembunyi? Mengapa engkau lari?" Dari semula, kita dirancang untuk berjalan bersamanya setiap hari di Taman Eden, bersama-sama dengan Dia, bersekutu dengan Dia, menjadi sahabatnya, ngobrol dengan Dia, menjadi kesayangannya. Di sana tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada kematian. Kita hidup selama-lamanya bersama dengan Dia. Semua yang kita butuhkan Dia sudah sediakan sebelum manusia pertama itu diciptakan. Ini bisa kita baca di Kisah Kejadian 1. Ketika saya membaca Kisah Kejadian 1 ini, saya teringat. Ini seperti seorang ibu yang mempersiapkan kebutuhan untuk kelahiran anaknya. Semua yang dibutuhkan bayinya disiapkannya sebelum bayinya lahir. Semua yang terbaik dari yang dia mampu lakukan. Seorang ibu menyiapkan kebutuhan bayinya, memastikan ketika bayinya lahir di dunia ini, dia akan merasa aman, nyaman, dan bertumbuh. Dari ruang kamar, warnanya, cahaya lampunya, tempat tidurnya, pakaiannya, makanannya, semua kebutuhan sang bayi di-list satu persatu. Yang terbaik, yang mampu dia berikan untuk menyambut kedatangan bayinya. Seperti itulah gambaran yang bisa saya tangkap saat saya merenungkan Kisah Kejadian 1 ini. Begitu mengharukan kasih Bapa. Bapa mempersiapkan semua yang terbaik untuk kita manusia di Taman Eden. Memastikan tempat tinggal kita nyaman, semua kebutuhan kita terpenuhi. Dan setelah itu, Dia melihat semua yang Dia persiapkan itu amat baik. Amat baik bukan untuk Dia, tetapi amat baik untuk kita anak-anaknya. Setelah semua lengkap apa yang manusia butuhkan, barulah Dia menciptakan manusia yang menjadi kebahagiaan, yang menyempurnakan kebahagiaannya, sehingga Dia berkata, "Sungguh amat baik."
seperti seorang ibu menaruh pengharapan besar melihat bayi ini kelak bertumbuh besar, menjadi sahabatnya, bisa bertukar cerita, menemani hari-harinya bersama selalu dengan anaknya ini. Di Kejadian 3, saat manusia jatuh ke dalam dosa, semua rencana indah Bapa ini seakan-akan terebut, terhempas, seperti seorang ibu melihat kematian bayinya, terpisah selamanya dengan dia. Iblis tahu dia tidak akan pernah bisa melawan Bapa. Tetapi iblis tahu siapa yang paling berharga di hati Bapa, apa yang paling melukai hati Bapa. Iblis tahu Bapa paling berduka saat kehilangan anak-anaknya, seperti seorang ibu kehilangan anaknya. Iblis mengacaukan semua rencana indah Bapa. Dia menggoda dan membawa Adam dan Hawa untuk percaya kepadanya dan memisahkan mereka dengan Bapa. Dosa ketidaktaatan ini membuat Adam dan Hawa selamanya terpisah dengan Bapa. Adam dan Hawa tidak bisa lagi tinggal bersama dengan Bapa. Karena dosa ini terciptalah jurang pemisah antara kita dengan Allah. Dan ada konsekuensi dari dosa itu, yaitu maut, kematian kekal. Hari itu Bapa sangat berduka. Dia kehilangan Adam dan kita semua di Taman Eden. Sejak Adam dan Hawa lebih percaya kepada bisikan iblis daripada firman-Nya. Tetapi lagi-lagi kasih-Nya yang mengagumkan itu tidak berubah. Sejak hari itu juga Dia sudah membuat rencana akan mendapatkan kita kembali. Suatu hari Ia akan mengirim anaknya yang tunggal untuk mati dan membayar hutang dosa ini. Bayangkan betapa berharganya Anda dan saya di hati Bapa. Betapa menyedihkan hati Bapa jika kita sebagai anaknya tidak percaya kepada kasih sayangnya. Jika kita masih meragukan Dia dan lebih percaya kepada bisikan si jahat. Kita lebih percaya kepada apa yang dikatakan dunia daripada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Iblis tahu kita berharga di hati Bapa, tetapi kita sebagai anaknya tidak tahu dan tidak percaya betapa kita berharga di hati Bapa. Ini sungguh sangat menyedihkan. Dosa-dosa dan kebebalan kita tidak membuat Bapa menyerah. Dia tidak meninggalkan kita. Dia masih tetap berjuang untuk membawa kita kembali. Belajar dari kisah kejatuhan Adam dan Hawa. Sebagai anak, kita harus sungguh-sungguh mengenal Dia. Dan siapa kita yang sesungguhnya di hati Bapa. Kita baru bisa percaya penuh kepadanya. Mengenali Bapa lebih dekat lagi di dalam setiap perkataannya dan taat kepada setiap firman-Nya. Saat saya mulai dibukakan ketika membaca kisah kejadian ini, saya menangis. Saya bisa merasakan betapa hancurnya hati Bapa dengan ketidaktaatan kita, dengan segala kebebalan kita. Semua yang Dia rancangkan itu baik, semua untuk kebaikan kita. Tetapi karena kita tidak mengenalnya, kita meragukan Dia. Mari kita makin mengenal Dia, makin mengenal siapa kita di hatinya, kembali kepada status kita yang semula. Kita anak kesayangannya. Dia tidak ingin kehilangan satupun dari kita. Semua yang Dia izinkan terjadi
hanya untuk memastikan kelak kita berhasil pulang kembali ke rumahnya, berkumpul lagi bersama-sama dengan Dia, tidak terpisahkan lagi. Itulah kebahagiaannya yang dari semula. Mari kita berjuang untuk tetap percaya dan taat pada setiap perkataannya, supaya kita tidak ditipu lagi, supaya kita tidak dipisahkan lagi dari kasih-Nya. Kita mau mohon rahmat Tuhan malam hari ini. Kita minta rahmat iman yang lebih lagi, untuk tidak melukai hatinya lagi. Kita mau belajar untuk setia dan taat. Bapa, ini kami semua, anak-anak kesayangan-Mu, bagian terindah dari semua ciptaan-Mu. Engkau mengenal setiap nama kami masing-masing. Engkau tahu cerita hidup kami masing-masing. Engkau yang paling mengasihi kami lebih dari siapapun. Karena kami ini kepunyaan-Mu, perbuatan tangan-Mu, hembusan nafas-Mu. Tolong kami Bapa, tolong kami. Tolong kami untuk setia. Kami tidak ingin melukai-Mu lagi. Kami mau hidup percaya dan taat dalam setiap perkataan-Mu. Karena tanpa-Mu, hampalah hidup kami. Terpisah dari-Mu, kami bagaikan mayat-mayat hidup. Di dunia yang terpisah dari-Mu, kami tidak utuh lagi. Seperti puzzle, ada bagian yang hilang. Kami mungkin sudah memiliki banyak saat ini, dan selalu ingin memiliki semua yang ada di dunia ini. Kami sibuk mencari bagian terindah yang hilang. Kami mencari cinta sejati. Kami mencari cinta itu dari manusia. Kami mencari harta dari dunia. Kami mencari kebahagiaan dan kepuasan di dunia ini. Ternyata semua itu tak cukup. Tak cukup untuk mengisi hati kami. Ada bagian yang terindah, yang hilang. Di saat kami kehilangan roh-Mu, di saat kami terpisah dari-Mu. Malam ini Bapa, kasih-Mu menyapa setiap kami. Anakku, di manakah engkau? Kami bagian terindah dari-Mu Tuhan, dan Engkau Allah bagian yang terindah dari hidup kami. Kami tidak ingin lagi terpisah dari-Mu. Kami tidak menginginkan yang lain melebihi Engkau. Kami hanya menginginkan Engkau yang mengisi kekosongan hati kami. Mari kita nyatakan kerinduan kita. Kita nyanyikan sekali lagi, Kau bagian yang terindah Tuhan. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia. Namun masih saja tak cukup bagiku. Tanpa Kau di sana
merasa, pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku. Tanpa kau di sana, penuhi hati ini, hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Sadari kau bagian yang terindah, hingga satu masa, hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah. Ku sadari Tuhan, ku sadari kau bagian yang terindah. Benar Tuhan, Engkau bagian yang terindah di dalam hidup kami. Kami tidak ingin lagi terpisah dari-Mu Bapa. Kami mau belajar untuk taat. Kami mau belajar lebih mengenal-Mu lagi. Kami mau berjalan bersama Roh-Mu setiap hari. Kami mau mengandalkan Engkau. Kami tidak mau berjalan sendirian. Kami tahu Bapa, Engkau Allah yang tetap setia menanti kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Semua yang Engkau izinkan di dalam kehidupan kami adalah cara-Mu untuk membawa kami pulang. Saat ini Bapa, kami mau bawa setiap pergumulan hidup kami. Engkau pandang anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Dalam setiap pergumulan, permohonan, dan jeritan hati anak-anak-Mu Bapa, biarlah Engkau yang berbicara. Apa yang Engkau inginkan di dalam hidup mereka? Di manakah Engkau, anakku? Malam ini, Bapa menyapa setiap kita. Di manakah Engkau? Dia rindu kita datang kembali kepadanya, bersatu dengan Dia. Terima kasih Bapa, terima kasih
untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kami juga mau bawa setiap doa-doa kami yang ada di dalam wujud-wujud setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk pemulihan keluarga, nama-nama yang ada pada malam hari ini. Tuhan, Engkau pandang Tuhan, tak satu pun yang Engkau lewati ya Tuhan. Amin. Di manakah kami dapat bersembunyi Tuhan? Pandanglah setiap keluarga yang membutuhkan jamahan-Mu Tuhan. Amin. Engkau jamah Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan. Segala roh-roh perpecahan saat ini kami perintahkan enyahlah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau pulihkan setiap keluarga yang sedang bertikai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, pandanglah juga anak-anak-Mu yang berteriak minta tolong untuk pemulihan ekonomi mereka. Kami semua yang mengangkat tangan kami juga ya Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan. Engkau pulihkan setiap keluarga. Engkau pulihkan ekonomi mereka. Biarlah Engkau curahkan damai sejahtera ke dalam keluarga mereka masing-masing, ke dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang terikat dengan kuasa kegelapan. Hati-Mu selalu tergerak oleh belas kasihan. Engkau rindu untuk membebaskan anak-anak-Mu. Biarlah dengan darah suci putra-Mu, Engkau bebaskan setiap anak-anak-Mu yang terikat dengan kuasa kegelapan. Biarlah Engkau sendiri yang membebaskan setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau yang memerdekakan setiap jiwa-jiwa ini. Biarlah Engkau yang membuat mereka menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Kami juga mau berdoa Bapa, untuk mereka yang sedang melakukan retret pemurnian hati, yang sedang berjuang untuk bertobat. Engkau pandang anak-anak-Mu Bapa, berikan mereka rahmat kesetiaan untuk berjuang. Berikan mereka komitmen untuk selalu melakukan 5 senjata sebagai cara untuk mereka pulang kepada hati-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang selalu membukakan jalan bagi mereka. Kami juga mau berdoa Bapa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Ketika Engkau menjamah, kesembuhan terjadi. Ketika Engkau bersabda Tuhan, kesembuhan terjadi. Kami percaya Tuhan, bersabdalah saja, maka anak-anak-Mu ini akan sembuh. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk semua pelayan di dalam KPH ini. Engkau pandang setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang memberikan hati, waktu, materi, dan support Tuhan di dalam pelayanan ini. Engkau sendiri yang memberikan urapan yang baru setiap hari. Engkau yang memampukan kami untuk terus berjuang di dalam pekerjaan-Mu ini.
membawa makin banyak jiwa kepadamu. Engkau sendiri yang memberkati setiap apa yang kami lakukan. Biarlah apa yang kami tabur, kami boleh menuai dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Christine, doa foto dulu ya. Bentar ya. Ya. Ini kita ada 4 slide ya. Kita mulai dari dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. Sebentar. Ya. Tunggu ya. Oke. 1, 2, 3. Slide keempat, ketiga. 1, 2, 3. Wis. Bentar. Hah? Kenapa? Oke, udah. Oke, matur nuwun. Terima kasih Chris. Sami-sami. Bapak Ibu, mungkin ada 1 2 yang mau. Oh ya, saya mati. Saya itu dulu ya.